Presiden Amerika Serikat Joe Biden kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Biden mengaku mendukung Israel dan dirinya adalah seorang Zionis. Amerika Serikat menggunakan hak veto untuk menolak resolusi Dewan Keamanan PBB terkait gencatan senjata segera dan permanen antara Israel dan Hamas di Gaza. Yang dihadapi Palestina hari ini bukan satu negara, tapi proyek strategis kolonial Barat dengan seluruh perangkat politik, media, dan teknologi militernya yang mereka miliki. Intinya Israel bukan sekedar entitas, ia adalah benteng terakhir kolonialisme global dunia Barat modern. Dan yang menyedihkan lagi, mereka juga sudah lama menguasai Indonesia, kita. Ya minimal lewat sistem yang kita anut hari ini, pendidikan, ekonomi, politik, sampai cara berpikir kita sendiri, itu sudah mereka kuasai sebetulnya. Teman-teman, kita akui sajalah, pahit memang. Tapi hari ini kita sudah kalah dalam banyak hal secara sistematik. Tapi jangan lupa, Indonesia sudah lebih dari 7 dekade ini bertahan menolak kompromi dengan penjajahan. Dan itu bukan hal sepele, itu kerennya luar biasa banget. Dan saya yakin Indonesia akan tetap seperti itu sampai Palestina benar-benar merdeka. Teman-teman, pertempuran kita dengan mereka itu pertempuran jangka panjang yang membutuhkan nafas panjang. Kalau kita kalah di episode kali ini, bukan berarti kita kalah segalanya. Di balik perang, intrik, dan teknologi abad ke-20, ada satu gerakan yang mengubah dunia. Zionisme. Bukan hanya impian sebuah tanah air, tapi katalis konflik global dari pengusiran rakyat hingga spionase digital. Apakah ini perjuangan kemanusiaan atau catur geopolitik yang dirancang untuk mengendalikan? Dari deklarasi Balfour hingga Pegasus yang memata-matai dunia, setiap langkah memicu pertanyaan. Siapa yang benar-benar memegang kendali? Untuk mengetahui jawabannya, kita akan menguak rahasia Zionisme, geopolitiknya, kontroversinya, serta konspirasi yang mengguncang dunia. Tetap bersama kami, karena kebenaran mungkin lebih dekat dari yang kamu kira. Zionisme, sebuah kata yang memicu emosi, perdebatan, dan sejarah panjang. Yahudi, politik, intelijen, atau penjajah? Apa sebenarnya makna serta tujuan dari gerakan ini? Untuk memahami apa itu Zionisme, kita harus melangkah jauh ke masa lalu, di mana sebuah peradaban dan ikatan kuno lahir. 3000 tahun lalu, Bani Israel menjadikan tanah Kanaan, yang kini disebut Israel, sebagai rumah. Setelah terbebas dari cengkraman Fir'aun di Mesir, mereka kembali ke tanah itu. Pada abad ke-10 sebelum Masehi, di bawah Daud dan Sulaiman, Yerusalem menjelma menjadi pusat ibadah. Bait suci pertama didirikan, menyatukan mereka dalam iman dan kekuasaan. Akan tetapi, kejayaan itu tidak bertahan lama. Pada 587 sebelum Masehi, Babilonia menghancurkan bait suci dan mengasingkan Bani Israel ke Babilonia. Namun, 50 tahun kemudian, Kekaisaran Persia yang dipimpin oleh Ezra dan Nehemia membawa para pengungsi kembali ke tanah Israel, dan peristiwa ini dikenal sebagai Sifat Zion atau kembali ke Zion. Peradaban Yahudi bangkit kembali, berkembang selama 4 abad, hingga Romawi datang. Pada tahun 70 Masehi, Bait Suci kedua runtuh dan pengusiran massal dimulai, memaksa Yahudi tersebar ke seluruh dunia selama 2000 tahun. Di pengasingan, dari Eropa hingga Timur, doa mereka satu kembali ke tanah yang dijanjikan. Selama 1000 tahun, dari Daud hingga Romawi, tanah itu adalah jantung budaya dan iman mereka. Ikatan ini, meski terputus oleh pedang, tak pernah padam, menjadi fondasi Zionisme modern. Hingga akhirnya di penghujung abad ke-19, Eropa bergolak dalam kebencian. Antisemitisme merajalela, mengusir orang-orang Yahudi dari Rusia hingga Prancis. Di tengah luka ini, seorang jurnalis Yahudi Austria, Theodor Herzl, menuliskan mimpi dalam The Judenstadt. Di tahun 1896, ia membayangkan sebuah tanah air, benteng bagi kaumnya, jauh dari cengkraman pogrom atau pembantaian Yahudi dan fitnah. Menariknya, ide Herzl sempat ditolak habis-habisan oleh elit Yahudi Ortodoks tradisional karena telah menyalahi ajaran. Mereka berpendapat bahwa negara untuk bangsa Yahudi hanya boleh dibangun ketika Mesias atau Juru Selamat untuk mempersatukan Yahudi di seluruh dunia. Namun terlepas dari hal itu, dari gagasan inilah Zionisme modern pun lahir.
Setahun kemudian, di Basel, Swiss tahun 1897, Herzl mengumpulkan ratusan pemimpin dalam Kongres Zionis Dunia pertama. Di sana, mereka menetapkan tujuan besar, sebuah rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Namun, Palestina bukanlah satu-satunya pilihan. Herzl sempat melirik Argentina, bahkan Uganda, mengisyaratkan pragmatisme yang lebih mirip strategi politik daripada ikatan suci antara tanah leluhur dengan Yahudi. Tapi bagaimana sebuah impian kuno bertahan di tengah luka pengasingan? Ketika Eropa menjadi neraka bagi Yahudi, apakah trauma itu hanya memicu keputusasaan atau menabur benih konflik yang akan mengguncang dunia? Awal abad ke-20, trauma Eropa memperdalam akar Zionisme, pembantaian di Rusia dan kasus Alfred Dreyfus, di mana seorang perwira Yahudi dihukum karena fitnah pengkhianatan di Prancis, membakar semangat untuk merdeka. Narasi pengusiran, dari pengasingan kuno hingga diaspora modern, membangkitkan empati, tak hanya di kalangan Yahudi, tetapi juga dunia. Di tengah Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, Inggris mengincar wilayah Ottoman demi minyak, terusan Suez, serta kekuasaan. Di tahun yang sama, Herbert Samuel, anggota Kabinet Zionis Inggris, telah mendesak dukungan untuk ambisi Zionis, sebuah langkah untuk menarik simpati komunitas Yahudi dunia dalam perang. 3 tahun kemudian, pada 2 November 1917, sebuah surat mengubah segalanya. Deklarasi Balfour ditulis oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour kepada bankir Zionis Lionel Walter Rothschild, menjanjikan rumah nasional bagi kaum Yahudi di Palestina. Tapi ini bukan sekedar simpati. Palestina, tanah yang dihuni mayoritas Arab, menjadi poin di papan catur Inggris, sebuah solusi yang menguntungkan bagi Zionis dan London. Kemudian, dunia terguncang. Antara 1939 dan 1945, Holocaust merenggut 6 juta nyawa Yahudi di tangan Nazi. Kengerian ini menggetarkan hati nurani global, memperkuat seruan Zionis yang tanpa tanah air. Bangsa ini takkan pernah aman. Pasca Perang Dunia Kedua, global masih terguncang oleh kengerian Holocaust. Tekanan moral membuncah, dunia mendesak agar masalah Yahudi harus diselesaikan. Akhirnya, PBB yang baru berdiri menjadi panggung lobi Zionis. Dengan dukungan Amerika Serikat, mereka bergerak cepat melakukan diplomasi. Bahkan, Uni Soviet secara mengejutkan ikut mendukung melihat peluang melemahkan Inggris di Timur Tengah. Dengan kecepatan yang mencengangkan, resolusi untuk membagi Palestina mulai digodok pada tahun 1947. Menyerahkan secara sepihak 56% tanah suci pada Zionis dan 43% pada Arab Palestina. Tapi di balik simpati, ada agenda, kekuasaan, pengaruh, dan permainan perang dingin yang baru dimulai. Mengapa begitu cepat? Karena dunia tak hanya melihat tangis, tapi juga melihat keuntungan. Pada 10 Maret 1948, milisi Haganah Zionis di Palestina meluncurkan Plan Dalat, sebuah rencana untuk mengamankan wilayah yang diberikan PBB kepada negara Yahudi, menjaga jalur antara pemukiman dan mencegah serangan Arab. Tapi, apakah ini hanya pertahanan atau langkah untuk mengusir penduduk asli? Ketakutan menyebar dan ketika David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya Israel pada 14 Mei 1948, dunia Zionis bersorak. Ini adalah kemenangan setelah luka Holocaust. Namun, bagi dunia Arab, proklamasi ini adalah kelanjutan penindasan kolonial yang mengabaikan hak mayoritas Palestina. Keesokan harinya, 15 Mei 1948, Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak menyerang, memicu Perang Arab Israel 1948. Israel dengan milisi Haganah yang terorganisasi dan didukung Barat lebih siap dibandingkan koalisi Arab yang terpecah oleh kepentingan masing-masing. Di tengah pertempuran, sekitar 700.000 jiwa atau lebih dari separuh populasi warga Palestina kehilangan rumah. Banyak yang diusir secara langsung, lainnya melarikan diri dari kekerasan. Dalam narasi Palestina, mereka menyebut pengusiran ini Nakbah atau bencana. Tapi di sisi lain, Israel menyebut pengusiran ini sebagai konsekuensi perang yang dimulai Arab.
Hingga 1949, Israel menguasai 78% wilayah Palestina, jauh melebihi jatah resolusi PBB 181. Yordania mengambil tepi barat. Mesir menguasai Gaza. PBB yang menjanjikan pembagian adil gagal menghentikan pengusiran atau menyelesaikan nasib pengungsi. Meski terhambat embargo senjata PBB, Israel mendapat bantuan yang solid. Uni Soviet melalui Cekoslovakia menyediakan pesawat tempur dan artileri, berharap melemahkan Inggris di Timur Tengah. Amerika Serikat, meski netral di muka, mengakui Israel hanya 11 menit setelah proklamasi, diikuti bantuan ekonomi dan intelijen. Israel bangkit dari abu Holocaust, didukung oleh kekuatan dunia. Tapi bagaimana sebuah negara kecil menjadi raksasa regional? (1949), Israel, negara yang baru berdiri di tengah gejolak, mendirikan Mossad, badan intelijen yang bergerak dalam bayang-bayang. Misi mereka adalah melindungi Israel tak peduli batas negara. Pada 1952, Israel membentuk unit 8200, bagian dari Direktorat Intelijen Militer di Pasukan Pertahanan Israel. Unit ini mengumpulkan informasi melalui sinyal, memecahkan kode, melawan mata-mata musuh, menjalankan perang siber, dan memantau aktivitas mencurigakan. Banyak yang membandingkannya dengan Badan Keamanan Nasional Amerika karena keahliannya dalam teknologi intelijen. Hingga kini, unit 8200 menjadi salah satu badan intelijen paling canggih di dunia. Pada 1954, American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC muncul sebagai senjata baru Israel. Grup politik ini didirikan oleh Isaiah Elkenan, seorang jurnalis sekaligus pengacara yang aktif dalam gerakan Zionis. Tidak lama, grup ini melakukan diplomasi yang dirancang untuk memastikan Amerika selalu mendukung Israel. Pada 1960, Mossad melancarkan salah satu misi paling terkenalnya, yaitu berburu Adolf Eichmann, otak di balik Holocaust yang kabur ke Argentina dan membawanya ke pengadilan Israel. Operasi ini bukan sekedar meminta keadilan, tapi juga menunjukkan bahwa Israel bisa menjangkau musuh di luar batas negara. Ketika Israel menghancurkan sekutu Soviet seperti Mesir dan Suriah dalam Perang 6 Hari di 1967 yang memperebutkan wilayah Sinai, AIPAC memperkuat pengaruhnya. Amerika melihat Israel sebagai tameng melawan Soviet. Mereka memobilisasi dukungan politik dan finansial, bahkan hingga mempengaruhi anggota Kongres dan memastikan kebijakan pro-Israel dalam politik Amerika Serikat. Semua demi unggul di Timur Tengah saat Perang Dingin. Mossad juga beraksi di Iran, melatih intelijen Salfak hingga 1979 sebelum negara itu berevolusi menjadi negara anti-Israel di bawah Ayatollah Khomeini. Di Mesir, mereka menyabotase rezim Nasir yang juga anti-Israel. Dari Amerika Selatan hingga Timur Tengah, mereka membangun jaringan spionase, menjadikan Israel kekuatan global yang disegani. Namun, buku di Israel Lobby oleh Mershamer dan Wall berargumen bahwa AIPAC memiliki pengaruh tidak proporsional, mengarahkan kebijakan Amerika melawan kepentingan nasionalnya sendiri. Misalnya dengan mendukung Israel, meskipun menimbulkan ketegangan dengan dunia Arab. Sejak adanya Mossad dan AIPAC, komitmen AS semakin jelas. Kini, Amerika sudah lebih dari 40 kali menggunakan hak veto atau hak istimewa untuk menolak resolusi Dewan Keamanan PBB demi melindungi Israel, memblokir akses untuk perbaikan kondisi kemanusiaan di Palestina, dan menghentikan kebrutalan Israel. Tercatat, sejak proklamasi Israel, Amerika juga sudah memberikan bantuan sebesar 310 miliar dolar atau sekitar 4,65 kuadriliun rupiah. Dengan perkiraan per tahun sebesar 57 triliun rupiah, menjadikan Israel penerima bantuan militer Amerika Serikat terbesar. Selain pertumbuhan ekonomi, dana ini digunakan untuk membeli senjata, jet, dan teknologi, menjadikan Israel mitra kunci Amerika untuk intelijen dan pengaruh di Timur Tengah. Bantuan ini juga menjamin akses Amerika ke minyak dan kekuatan geopolitik. Tapi, veto berulang membuat Amerika kehilangan nama sebagai penengah netral. Dan bantuan besar itu dikritik karena mengabaikan kebutuhan rakyat Amerika sendiri. Di dalam negeri, cerita tentang Israel dibentuk dengan cermat. Sejak 1980-an, media dan Hollywood sering menggambarkan Israel sebagai benteng demokrasi, meminggirkan realitas pendudukan paksa Palestina dan Nakba.
Dokumenter seperti The Occupation of the American Mind mengungkap bagaimana lobi pro-Israel bekerja sama dengan pemerintah Israel untuk mengarahkan berita dan film, memastikan simpati publik Amerika tetap pada Israel. Sejak 1980-an, nama-nama eksekutif studio Hollywood seperti Steven Spielberg serta Tony Kushner sering dikaitkan dengan teori kendali Yahudi atas keuangan dan hiburan. Atau di dunia keuangan, ada Gary Cohn dari Goldman Sachs serta Rothschild Family yang telah menanamkan cakar ekonomi pada kerajaan Inggris dan Prancis sejak abad ke-19. Ya, individu Yahudi memang menempati posisi penting di bank dan perfilman. Tapi, apakah ini bukti pengaruh terorganisasi? Kritikus bilang ini hanya stereotip, lahir dari sejarah urbanisasi dan pendidikan tinggi komunitas Yahudi. Pendukung teori konspirasi bersikeras ada agenda tersembunyi. Yang jelas, pengaruh nyata ada, tapi bukan seperti yang dibayangkan oleh cerita-cerita gelap. Jika Mossad dan AIPAC bisa mengguncang kekuatan dunia dari balik bayang, apa artinya Zionisme hanya membentuk kebijakan Amerika? Atau juga menyalakan api konflik yang tak pernah padam di Palestina? Siapa yang benar-benar menulis aturan permainan ini? Dan untuk siapa? Konflik Israel-Palestina tak kunjung usai, menyulut api yang membakar Timur Tengah. Dari pemberontakan berdarah hingga perjanjian damai yang penuh intrik, dunia Arab terpecah, sementara kekuatan global menuai untung. Mengapa perang ini abadi? Dan siapa yang benar-benar diuntungkan? Pada 1979, Mesir mengejutkan dunia dengan perjanjian Camp David, menandatangani perdamaian dengan Israel di bawah mediasi Amerika. Imbalannya, Mesir mendapat kembali Sinai dan menerima bantuan militer Amerika. Tapi Gaza tetap terkesampingkan dan Mesir diasingkan oleh sesama Arab karena gerakannya yang dianggap mengkhianati. 3 tahun kemudian, 1982, Israel menginvasi Lebanon untuk menghancurkan Palestine Liberation Organization atau PLO, organisasi yang memimpin perjuangan Palestina. Perang ini memicu kemarahan, namun PLO terpaksa hengkang ke Tunisia. Pada 1987, kemarahan rakyat Palestina meledak dalam Intifada pertama. Pemberontakan di tepi barat atau West Bank dan Gaza melawan pendudukan Israel. Dunia tersentuh, tapi Israel menjawab dengan kekerasan. Di Gaza, pada tahun yang sama, Hamas lahir, menggabungkan nasionalisme dengan Islamisme, didukung dana dari Iran dan Qatar, serta diaspora Palestina. Serangan roket dan terowongan mereka menjadikan Hamas ancaman bagi Israel. Sementara itu, Fatah, bagian dari PLO, mulai mencari jalan damai. Pada 1993, perjanjian Oslo membawa harapan dengan janji otonomi Palestina. Tapi Fatah, yang didanai Arab Saudi, Uni Emirat Arab, serta Qatar dan Barat, dicap terlalu lunak oleh banyak pihak. Intifada kedua meletus pada 2000. Jauh lebih brutal, ditandai oleh serbuan pasukan Israel ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Di balik perlawanan ini, perang dingin berlanjut. Amerika mempersenjatai Israel dengan miliaran dolar senjata dan intelijen. Iran mendukung Hamas dan Hizbullah untuk melawan Barat. Sementara Rusia memberi bantuan terbatas pada Sekutu Arab, meski tidak sebanyak bantuan Amerika ke Israel. Di balik permasalahan Palestina, konflik ini adalah panggung pertarungan global. Di utara, Hizbullah, kelompok Lebanon yang didanai Iran dan Suriah, bangkit sebagai musuh terkuat Israel. Pada 2006, mereka menahan invasi Israel ke Lebanon, membuktikan kekuatan senjata dan pelatihan dari Teheran. Pada 2007, Hamas menguasai Gaza, dan Israel menjatuhkan blokade ketat memutus akses ke dunia luar. Operasi militer Israel selama 2 dekade ke belakang telah menewaskan ribuan warga Palestina, memicu krisis kemanusiaan. Dunia Arab terpecah. Mesir, sekutu Amerika sejak Camp David, membantu blokade dengan menutup perbatasan Rafah. Melihat Hamas sebagai ancaman karena ikatannya dengan Ikhwanul Muslimin, organisasi dakwah yang berkembang menjadi gerakan politik dan dituduh sebagai organisasi teroris. Di bawah kepemimpinan Raja Faisal, Arab Saudi berbicara keras untuk Palestina, tapi fokus mereka tertuju pada rivalitas dengan Iran di kekuasaan berikutnya. Zionisme yang awalnya hanya visi tanah air, kini jadi kekuatan teknologi dan geopolitik abad ke-21.
Israel, negara kecil di Timur Tengah, menguasai pengaruh global lewat teknologi, spionase, dan aliansi Barat. Sejak 2009, Israel dikenal sebagai startup nation. Tel Aviv menjadi pusat inovasi, melahirkan ribuan perusahaan teknologi, khususnya keamanan siber dan kecerdasan buatan. Perusahaan seperti Checkpoint Software, CyberArk, dan Palo Alto Networks didirikan warga Israel dan mampu menguasai pasar global, melindungi infrastruktur Amerika dan Eropa. Banyak startup ini dipimpin veteran Unit 8200, unit intelijen siber elit Israel yang menerapkan keahlian militer ke dalam bisnis. Pada pertengahan Juni tahun 2010, Israel menunjukkan kekuatan cyber warfare-nya melalui Stuxnet. Malware yang dikembangkan bersama intelijen Amerika ini merusak fasilitas nuklir Iran, menghambat ambisi nuklir Teheran. Operasi serupa terus menargetkan musuh seperti Hizbullah, sementara teknologi pengenalan wajah memantau warga Palestina di pos pemeriksaan. Unit 8200 tidak hanya mendukung operasi militer, tetapi juga berbagai intelijen siber dengan Amerika dan NATO, memperkuat posisi Israel di aliansi Barat. Sejak 2010-an juga, Israel memimpin upaya melawan Iran. Tidak hanya dengan serangan siber, tetapi juga pembunuhan ilmuwan nuklir dan lobi untuk sanksi Amerika, sejalan dengan misi Barat untuk membatasi pengaruh Teheran di Timur Tengah. Pada 2016, dunia dikejutkan oleh Pegasus, perangkat lunak spionase buatan NSO Group perusahaan Israel. Pegasus bisa meretas ponsel, mencuri data, dan memata-matai siapa saja. NSO menjualnya ke negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Meksiko, dan India dengan persetujuan pemerintah Israel yang mengatur ekspor teknologi pertahanan. Terlepas kecaman keras atas invasi Gaza, Uni Emirat Arab lebih memilih normalisasi dengan Israel melalui Abraham Accords pada 2020, mengejar keuntungan ekonomi dan aliansi dengan Amerika. Bagi rakyat Palestina, sikap ini adalah pengkhianatan yang meninggalkan Gaza dalam penderitaan. Abraham Accords yang juga melibatkan Bahrain, Sudan, dan Maroko didorong oleh ketakutan bersama akan Iran yang mengancam stabilitas regional dengan iming-iming perdagangan serta teknologi. Amerika, di bawah pemerintahan Trump, memanfaatkan ini untuk memperkuat blok anti-Iran dengan Israel sebagai mitra kunci. Normalisasi ini memperkuat Israel sebagai kekuatan regional, tapi melemahkan solidaritas Arab untuk Palestina. Sejak lama, konflik ini telah menjadi mesin keuntungan bagi industri perang. Amerika mengalirkan miliaran dolar bantuan militer tahunan ke Israel, dibelanjakan untuk senjata dari raksasa seperti Lockheed Martin dan Raytheon. Israel sendiri menjelma sebagai eksportir senjata, dengan perusahaan seperti Elbit System menjual drone dan rudal ke India hingga berhasil. Negara-negara teluk seperti Saudi dan UEA juga membeli senjata Amerika miliaran dolar untuk menghadapi Iran. Jika kamu penasaran dengan bagaimana bisnis global ini berjalan, pembahasan tentang Amerika yang memicu konflik untuk keuntungan senjata telah kami ulas di video lain. Cek tautan di deskripsi untuk informasi detailnya. Namun, apakah benar Zionis sejak awal menginginkan perdamaian untuk bangsanya atau menginginkan konflik sebagai bisnis yang menguntungkan? Secara nyata, siklus perang ini menguntungkan Amerika, Israel, dan kontraktor militer dan mengorbankan nyawa dan stabilitas kawasan. Siapa yang menang? Bukan rakyat Palestina atau Lebanon, tapi kekuatan global yang memelihara ketidakstabilan. Bisnis ini mempererat hubungan diplomatik dan intelijen, sekaligus mendatangkan keuntungan besar. Namun pada 2021, Amnesty International dan The Guardian mengungkap skandal yang menyatakan bahwa pemerintah otoriter menggunakan Pegasus untuk memburu jurnalis, aktivis, dan politisi. Tuduhan pun mengemuka, Israel memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia dengan minim pengawasan, memprioritaskan kekuatan atas etika. Pada 2022, ketika perang Ukraina meletus, Israel mengambil sikap hati-hati. Mereka mengirim bantuan kemanusiaan ke Ukraina, tetapi menghindari konfrontasi dengan Rusia. Meski begitu, teknologi keamanan Israel mengalir ke sekutu NATO, memperkuat posisinya sebagai mitra strategis Barat. Integrasi erat dengan AS NATO ini menegaskan peran. Pada 2023, ekspor teknologi Israel mencapai 73 miliar dolar atau sekitar 1,1 kuadriliun rupiah, menjadikannya sekutu tak tergantikan bagi AS dan NATO. Namun teknologi ini juga menuai kritik. Alat pengawasan digunakan untuk memata-matai warga Palestina di tepi barat dan Gaza, memicu tuduhan kolonialisme digital. Israel sebagai benteng melawan Iran dan ancaman lain memicu ketegangan dengan Rusia dan Tiongkok.
Bagi sebagian pihak, ini bukti Zionisme telah menyatukan dengan agenda Amerika Serikat, mengorbankan kedaulatan demi pengaruh global. Ketika teknologi, intelijen, dan aliansi Israel menjangkau dunia, satu pertanyaan tetap, apakah ini hanya soal bertahan atau langkah menuju dominasi? Kita telah mengarungi perjalanan panjang Zionisme, dari impian tanah air hingga kekuatan global abad ke-21. Sekarang giliran kamu, apa pandangan kamu tentang Zionisme? Apakah ini perjuangan kemanusiaan